Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Syafi'i, NIM 0104202024, kelas MDB, jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Saya di sini akan menyampaikan sedikit penjelasan dari hadis tematik. Hadis tematik atau dalam bahasa Arab yaitu maudu'i. Secara bahasa berasal dari kata maudu'un yang berarti merupakan isim maf'ul dari kata wada'a yang berarti masalah atau pokok permasalahan, dan secara etimologi kata maudu'i berarti meletakkan sesuatu atau merendahkannya, sehingga kata tersebut merupakan lawan kata dari al-raf'u atau mengangkat. Maka yang dimaksud tematik atau maudu'i ialah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah-pecah dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu kemudian. Adapun metode-metode untuk mencari hadis tematik disusun dengan sebab-sebab munculnya atau dan pemahamannya dengan penjelasan dan pengkajian dalam masalah tertentu. Metode ini sebenarnya hampir sama dengan metode tafsir tematik atau al-tafsir al-maudu'i, yaitu salah satu cara yang digunakan untuk menafsirkan ayat Al-Quran. Hanya saja dalam metode hadis tematik seseorang harus menyeleksi kualitas hadis terlebih dahulu, apakah ia hadis sahih atau tidak. Sedangkan dalam metode tafsir tematik hal itu tidak diperlukan karena Al-Quran sudah pasti kebenarannya. Metode ini perlu dilakukan karena mengingat Nabi Muhammad SAW terkadang menyampaikan perkataannya kepada beberapa orang, sahabat yang tidak disampaikan kepada sahabat yang lain. Terkadang pula sebuah hadis dalam riwayat yang satu atau jalur sanad berbeda dengan riwayat yang kedua. Begitu pula terdapat banyak riwayat hadis yang kadang-kadang disampaikan secara ringkas, sedangkan dalam satu riwayat lain disampaikan dengan panjang lebar padahal ia satu tema. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani pernah menjelaskan, sebagian perawi hadis ada yang meringkas hadis. Oleh karenanya, setiap orang yang berbicara tentang hadis, maka hendaklah baginya untuk mengumpulkan seluruh jalur periwayatannya atau sanad, kemudian mengumpulkan lafaz-lafaz matannya. Jika sanad-sanad hadis tersebut dapat bertanggung jawab kesahihannya, maka ia kemudian menjelaskan bahwa itu sebenarnya adalah satu hadis yang sama, karena pada dasarnya yang lebih berhak untuk menjelaskan maksud sebuah hadis adalah hadis itu sendiri. Selain itu, di dalam hadis Nabi banyak ditemukan redaksi yang bersifat umum, sedangkan dalam riwayat yang lain dengan topik yang sama bersifat khusus. Maka dalam kasus seperti ini, hadis yang bersifat umum tersebut harus dipahami secara khusus. Sama halnya ketika terdapat hadis dengan redaksi yang bersifat mutlak atau pengertian luas, muqayyad atau pengertian terbatas, mujmal atau global, mubayyin atau penjelas pada topik hadis yang sama. Adapun kelebihan dan kekurangan dalam hadis tematik. Kelebihan metode maudu'i atau hadis tematik, selain karena dapat menjawab tantangan zaman dengan permasalahannya yang semakin kompleks dan rumit, metode ini juga memiliki kelebihan yang lain, diantaranya yang pertama yaitu praktis dan sistematis, yang kedua dinamis, dan yang terakhir membuat pemahaman menjadi utuh. Selanjutnya adapun kekurangan, metode ini terikat pada tema yang telah ditetapkannya dan tidak membahas lebih jauh hal-hal di luar dari tema tersebut, sehingga metode ini kurang dapat bagi orang yang mengingatkan penjelasan yang terperinci mengenal suatu hadis dari segala aspek. Mungkin hanya ini penjelasan dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.